Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, we are from Grover, and in this video we will explain about plot, dialogue, character, and characterization. I hope you guys enjoy with this video and happy watching. Plot, dialogue, character, and characterization is part of the intrinsic element in a drama, and between them all are interconnected. Ya, jadi maksudnya itu plot, dialog, karakter, dan karakterisasi itu adalah bagian dari unsur intrinsik di dalam sebuah drama, dan di antara mereka semua itu saling berhubungan. Plot is a chain of events in a story arranged in chronological order, or the plot definition of a storyline from start to finish. Alur adalah sebuah peristiwa dalam cerita yang disusun secara kronologis, atau juga definisi cerita dari awal hingga akhir. Elements of plot: 1. Story recognition. 2. Beginnings of conflict. 3. Into conflict. 4. Climax. And 5. Ending. Elemen alur. Yang pertama adalah pengenalan cerita. Kedua, awal dari konflik. Ketiga, menjadi konflik. Keempat, klimaks. Dan kelima yaitu akhir dari konflik tersebut. Type of plot. 1. Plot forward. That is a plot in which the event is shown chronologically forward, is sequenced from the beginning, middle stage, to the end of the story. And last 2. Plot declining. A story with events from the end to beginning. Jenis alur. Yang pertama ada alur maju, yang dimana cerita itu disusun secara kronologis, mulai dari awal cerita hingga akhir cerita. Dan yang kedua ada alur mundur, yang dimana cerita itu disusun mulai dari akhir cerita hingga awal cerita. Untuk contohnya diambil dari kisah Romeo and Juliet. Mereka menggunakan alur maju karena alurnya tersusun secara kronologis, mulai dari pengenalan cerita yaitu cinta muda, kemudian dilanjut dengan awalan konflik dari cerita Romeo and Juliet, yaitu proposal pernikahan. Setelah adanya proposal pernikahan, dilanjut ada hal yang menjadi konflik dari cerita ini, yaitu permusuhan. Setelah adanya permusuhan, ada klimaks dari cerita ini, yaitu terjatuhnya korban-korban baru. Dan di akhir cerita, berakhirlah sudah Romeo and Juliet dengan akhir ceritanya yaitu kematian cinta. Bisa dilihat teman-teman bagaimana alurnya. Tersusun bukan? Jadi untuk contoh alur maju, kita mengambil contoh dari kisah Romeo and Juliet. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Dialogue is a literary and theatrical interconnected from oral or written between two or more people. This refers to the words written by the playwright and spoken by the character in the play. The dialogue helps move the action of the play along. Dialog adalah sastra dan
teatrial yang saling berhubungan dari lisan atau tulisan antara dua orang atau lebih. Ini biasanya mengacu pada kata-kata yang ditulis oleh penulisan naskah dan diucap oleh karakter dalam drama tersebut. Dialog juga membantu menggerakkan aksi dari drama. Various form of dialogue. 1. Soliloquy. Soliloquy is a character that typically alone on stage delivers a long speech which is called a soliloquy. And then aside, this is spoken by a character to another character or to the audience, but it's not heard by the other character on stage. Macam-macam bentuk dialog. Yang pertama ada soliloquy atau percakapan seorang diri. Biasanya seorang tokoh yang sendirian di atas panggung menyampaikan pidato panjang yang disebut percakapan seorang diri atau soliloquy. Kemudian ada bentuk kesamping. Biasanya bentuk kesamping ini diucap oleh satu karakter ke karakter lain atau penonton, tetapi tidak didengar oleh karakter lain di atas panggung. That night they talked about a lot of things, about their life, their family, their school, their job. They enjoyed their time together until finally Romeo asked Juliet about one massive thing. Romeo say, Juliet, I want to ask you something. Then Juliet, sure, what's that? Romeo, will you marry me? Get on his knees, marry your doctor. Songs. Juliet shocked. Well, yes. Romeo, thank you. Kami mengambil dari cerita Romeo and Juliet. Pada malam itu, Romeo dan Juliet membicarakan banyak hal tentang kehidupan mereka, keluarga mereka, dan lain-lain. Mereka menikmati waktu bersama, hingga akhirnya Romeo bertanya pada Juliet tentang satu hal besar. Kata Romeo, Juliet, aku ingin menanyakan sesuatu padamu. Juliet, tentu, apa itu? Romeo, maukah kau menikah denganku? Juliet, dia sangat kaget dan dia syok akan mendengar hal itu. Dan Juliet menjawab, baiklah, ya, aku akan, sambil tersipu malu. Dan Romeo pun membalasnya dengan senyuman dan mengucapkan terima kasih. Karakter. A character is a person, animal, being, creature, or thing in a story. Writers use character to perform the action and speak dialogue, moving the story along a plot line. Karakter merupakan watak atau sifat dari seseorang, hewan, makhluk, atau benda dalam sebuah cerita. Penulis menggunakan karakter untuk melakukan tindakan dan pembicaraan pada dialog, agar peran-peran dalam cerita tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan penulis juga biasa menggunakan karakter untuk menggerakkan cerita di sepanjang alur yang telah dibuat. Type of character. 1. Protagonist. Protagonist, the central figure with whom we usually sympathize or identify. 2. Antagonist.
Antagonist, the figure who opposes the protagonist and creates the conflict. 3. Foil character. Foil character, the figure whose personality traits are the opposite of the main characters. Ada beberapa tipe dari karakter. Yang pertama, protagonis, atau juga bisa dibilang tokoh utama. Biasanya tokoh ini mempunyai rasa simpati atau identifikasi. Bisa dikatakan juga ini adalah tokoh yang baik. Yang kedua, ada antagonis. Biasanya sosok antagonis ini menentang protagonis dan biasanya sosok ini menciptakan konflik. Bisa juga tokoh ini dibilang sebagai tokoh yang kurang baik atau jahat. Dan yang terakhir ada foil karakter. Biasanya foil karakter ini mempunyai ciri-ciri kepribadiannya yang berlawanan dengan tokoh utama. For example, we take a story by Romeo and Juliet. Character in story Romeo and Juliet are 29 character. But for example, we will only discuss the character from Romeo and Juliet. Romeo is a male protagonist and son of Montague. Juliet is female protagonist and daughter of Capulet. Untuk contohnya, kami mengambil dari cerita Romeo and Juliet. Karakter dalam cerita Romeo and Juliet berjumlah 29 karakter. Tapi sebagai contoh, kita hanya akan membahas karakter dari Romeo and Juliet. Romeo merupakan seorang karakter protagonis pria, dan dia merupakan putra dari Montague. Juliet adalah seorang protagonis wanita dan dia merupakan seorang putri dari Capulet. Characterization. Characterization is a writer's tool or literary device that occurs anytime the author uses details to teach us about a person. This is used over the course of a story in order to tell the tale. Type of the characterization. Number 1 is direct or explicit. This is clearly informative and often uses the narrator, the protagonist, or the character themselves. Number 2 is indirect or implicit. This is uses behavior, speech, and appearance as well as the opinions of other characters. Type of characterization terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah direct atau langsung atau eksplisit. Ini jelas informatif dan seringkali menggunakan narator, protagonis, atau karakter itu sendiri. Yang kedua adalah indirect atau implisit atau tidak langsung. Ini menggunakan perilaku, ucapan, dan penampilan serta pendapat karakter lain. Okay, so that's it for today's video. I hope you guys like it and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'll see you soon.